setelah sekian lama kita nggak ibadah secara online di YouTube, jadi kita kembali lagi ibadah Youth di tahun 2021, ibadah perdana kita di tahun ini. Nah, tahun ini kayaknya kita masih kondisi belum kondusif untuk kita ibadah secara offline. Nanti mungkin kita akan pikirkan lagi setelah vaksin didistribusikan, apakah kita akan ibadah secara online ataupun offline. Nah, hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Om David. Sosial media ini sebenarnya fungsinya itu sangat dampaknya positif. Orang yang jauh posisinya dari kita, itu kita bisa kenal. Contohnya nih kayak ada namanya selebgram, anak muda pasti tahu namanya Nikita Willy. Kemarin bukan Nikita Willy, Nikita Kusuma. Nah, kemarin itu baru dengar dilamar sama pacarnya Eriko. Wis, gila. Kalau lihat video di Instagramnya itu pasti kayak keren banget. Aku di kantor itu sibuk tiap makan siang ngomongin Nikita Kusuma sama pacarnya. Jadi kesannya tuh kayak walaupun dia itu jauh di Medan atau dimanapun dia berada, jadi kayak kita tuh kenal padahal kita tuh nggak kenal. Itu hebat banget fungsi sosial media itu, Om. Keren banget. Ya, itulah namanya sosial media ya. Zaman sekarang sepertinya aktivitas itu lebih banyak di sosial media dibandingkan dengan kehidupan secara realnya. Karena melalui sosial media itu orang melihat sesuatu, orang juga mengkomen sesuatu di sosial media juga, orang menilai sesuatu gitu kan. Seperti contohnya seperti Nikita Kusuma ini kan, kita tidak kenal tetapi kayak sok kenal gitu. Benar. Jadi kayak sok kenal padahal kita tidak kenal. Benar-benar. Gitu. Tetapi karena kita pada dasarnya kita ini orang yang pengen tahu gitu kan, kepo gitu kan, pengen tahu kok bisa ya seperti itu ya. Apalagi kalau itu artis yang terkenal gitu kan, wah pasti sampai hal-hal yang pribadi pun kalau bisa pengen tahu gitu kan. Itulah namanya manusia ya, ada rasa keingintahuan gitu, walaupun tidak kenal tapi seperti sok kenal gitu kan. Iya, pasti sok kenal, sok dekat padahal nggak tahu. Nah, Om, kadang ini kan kita sering lihat-lihat di sosial media, terus udah itu kalau itu kan nggak kenal, posisinya nggak kenal, jadi kita suka ingat, aduh enak banget nih hidup kayak dia, kerjaannya cuma foto-foto terus dapat duit, terus oh ya udahlah mungkin orang tuanya kaya atau apa, kerjaannya apa sih gitu. Nah terus ada juga satu kalau misalnya itu terjadi dengan teman kita sering lihat kan pasti kalau anak zaman sekarang kan pasti apa-apa suka posting nih di Instagram mereka, posting story, posting moments, ataupun posting foto di Instagram itu kan sering banget ya. Tiap hari, nggak tiap hari sih, pasti tiap bulan pasti ada posting apapun kayak gitu. Nah kadang kita lihat teman kita, oh kok dia lagi gini sih, oh ya ampun kok dia gitu sih, kayak itu. Pernah nggak sih pas yang kayak gitu? Kalau saya pribadi ya, mungkin karena saya juga bukan anak muda ya, jadi jarang untuk mengikuti hal-hal yang seperti itu ya. Tetapi dari beberapa karena beberapa kenalan juga masih anak muda, jadi saya lihat juga mereka itu seperti itu. Bahkan ada yang bisa dalam satu hari itu, teman-teman yang masih anak muda itu sepertinya satu hari itu kalau mungkin bukan cuma satu kali ini ya, membuat status untuk update posting foto, baik di Instagram, baik di Facebook ya. Bahkan bukan cuma itu ya, ada juga sampai ke kalau ada yang pernah pakai pets ya sampai masuk ke situ. Bahkan apalagi kalau yang sekarang ini kan lagi booming kan, orang pengen jadi youtuber ya kan, sampai hal-hal yang tidak harus di posting pun melalui youtuber karena dia pengen jadi youtuber gitu kan. Jadi hal-hal yang tidak penting pun itu di posting gitu kan melalui YouTube gitu kan. Inilah kegiatan zaman sekarang bukan modelnya youtuber lagi, zamannya TikTok. Nah sekarang ini TikTok sekarang ini. Ada juga satu pesaing TikTok juga ada. Selain TikTok ada juga satu, saya lupa namanya. Tetapi itu saingan TikTok. Banyak teman-teman juga ikut masuk ke situ.
Tapi sadar nggak sih kalau setelah kita sering lihat di sosial media itu jadinya kita itu kayaknya lebih sibuk ngurusin hidup orang kayak gitu. Waktu kita yang lebih banyak spend untuk di sosial media itu terus liatin kehidupan orang, terus kalau misalnya kalau yang positif kita lihat oh ya udah ih keren banget nih kok bisa sih dia kayak gitu. Karena bisa jadi untuk motivasi kita sendiri ya. Kalau kita tuh mau motivasi aku harus bisa nih kayak gitu kayak dia juga kayak gitu. Misalnya lihat teman sukses nih bisa jalan-jalan keliling ke luar negeri gitu, keliling dunia, terus kita lihat ih keren banget bisa kok umur segini udah bisa sih keliling sendiri kayak gitu. Pasti kita juga termotivasi. Oh ya udah kita harus bisa achieve gitu juga. Nah tapi terkadang kita juga ngerasa kok bisa sih, kok dia bisa kayak gitu sih, pakai cara apa sih kok cepet banget, pasti mulai ada timbul rasa iri hati gitu. Benar Om? Kalau saya perhatikan sih, kalau secara manusianya mungkin rasa apa, bukan iri ya, tetapi rasa untuk pengen seperti itu ada sih kalau secara manusia. Cuman kalau sudah sampai kita punya rasa iri gitu kan, seperti itu. Contohnya kalau orang yang pengen seperti itu udah pasti dia pengen belajar gitu kan. Contohnya seperti sekarang ini kan yang lagi dikenal itu kan orang seperti kalau di Jakarta di sosial media di YouTube. Contohnya karena saya sering nonton di YouTube itu ada dua artis itu yang dikatakan Sultan, itu satunya Raffi Ahmad sama si Andre Taulany. Nah dua orang ini selalu terus bersaing, mereka itu bersaing baik dalam hal mobil, terus kendaraan. Jadi mereka dua ini bersaing. Nah, apalagi seperti Raffi Ahmad gitu kan, dia keliling dunia aja bawa kru gitu kan, bawa kru Trans TV gitu kan, memperlihatkan kegiatannya selama dia berada di luar negeri, dari negeri ini dan lain sebagainya. Nah kalau kita melihat hal seperti itu, salah nggak sih? Sebenarnya nggak salah gitu kan, nggak ada yang salah di situ sih. Tetapi yang salahnya bagaimana sih kita menanggapi hal yang seperti itu kan? Apakah kita iri atau kita justru ada mendapatkan satu dorongan gitu kan? Benar-benar. Dorongan dia bisa sukses, berarti saya juga harus berusaha. Nah apa yang akan kita lakukan? Kita coba pelajari bagaimana dia bisa sampai sukses. Nah itulah sebenarnya yang harus kita ini kan. Tapi kebanyakan orang ini tuh kan seadanya itu rasa iri. Karena timbul rasa iri, maka mulailah dia ada satu gosip, dia itu sukses pasti karena inilah, pasti sukses karena korupsi lah. Benar-benar. Jadi gosip. Hal-hal yang negatif gitu ya. Karena timbul iri, ada rasa iri kan gitu. Tapi makanya itu beda dengan orang yang iri sama orang yang terdorong ya untuk dia mau sukses juga gitu kan, pasti berbeda. Ya kalau istilah zaman sekarang ini kan iri dengan rumput tetangga. Oh iri dengan rumput tetangga itu lebih hijau. Rumput tetangga lebih hijau jadi iri ya kan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat hal seperti itu seharusnya kita terdorong gitu kan, termotivasi gitu. Kalau dia bisa sukses, berarti saya juga harus sukses gitu kan. Jadi ada hal-hal yang membuat kita itu terdorong bagaimana sih caranya supaya saya bisa seperti dia gitu kan. Jadi kita bisa mengambil sisi positifnya gitu kan. Kita bisa belajari kan, apalagi sekarang ini kan melalui sosial media banyak juga orang berbagi bagaimana dia bisa sukses, baik di Instagram, baik di YouTube, itu banyak gitu kan. Kalau saya lebih sering melihat di YouTube daripada di Instagram. Jadi Instagram itu banyak aku melihat seminar-seminar tentang bagaimana sukses, bagaimana mereka bisa mulai dari nol, bagaimana mereka bisa supaya mereka bisa mencapai keinginan mereka gitu kan. Tetapi kita mengambil hal-hal yang positifnya gitu kan. Kita jangan mengambil hal-hal yang negatifnya, hal yang tidak baik gitu kan. Seperti itu seharusnya fungsinya itu ya. Jadi kita tuh harusnya tuh ngambil hal-hal yang positif. Nah itu kan terjadi di sosial media Om. Iya. Nah gimana sih maksudnya pastinya tuh ada terjadi juga secara kehidupan langsung nih, konteks sama teman segala macam kan.
misalnya nih kita udah temenan baik sama seseorang, udah kita lebih kayak mengagumin dia lah ya, kita lihat segala hal yang sesuatu dengan dia tuh positif semua kita lihat. Tiba-tiba nih dia ngelakuin satu kesalahan, kita sebut aja contohnya, kalau anak muda kan istilahnya tuh maunya bebas. Kalau anak zaman sekarang tuh maunya bebas, gua mau apa terserah gua aja lah, iya kan, bener kan? Pokoknya mumpung masih muda, pokoknya young and free. Harusnya mau hidup sebebas mungkin, mumpung masih muda, ngelakuin apa aja harus dicoba. Terus tiba-tiba ngerokok. Anak Tuhan nih, anak Tuhan, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, doa tuh nggak pernah berhenti. Tiba-tiba gara-gara kita nggak tahu apa permasalahannya, tiba-tiba dia ngerokok, Om. Terus mulailah kita berspekulasi. Berarti selama ini cuma topeng, cuma sandiwara aja berarti, bener gak sih? Sering kan kita ngelakuin hal-hal seperti itu. Kalau hal seperti itu kayaknya banyak sih. Banyak kan, pasti banyak Nggak usah terjadi. jauh, kadang saya sendiri juga sering kayak gitu. Iya sama Om. Ya tidak sejauh gitu kan. Nanti istilahnya apa ya? Apalagi kita ini kalangan orang gereja, nggak usah dikatakan orang gereja, kalangan orang pelayanan aja, yang melayani aja gitu kan. Yang pelayanan aja belum tentu ya kita yang ada di panggung itu melayani, itu baik WL, singer, pemusik, itu mereka itu orang-orang yang hebat semua. Belum tentu mereka juga sudah hidup kudus gitu. Orang bilang wah dalam tanda kutip holy gitu kan. Sudah benar-benar seperti malaikat gitu kan. Tidak, namanya kita masih manusia ya, masih kita pasti akan suatu waktu pasti akan bisa melakukan suatu kesalahan, bahkan suatu waktu kita bisa down gitu kan. Nah tetapi ada beberapa orang memang ketika mereka menghadapi masalah, bahkan juga ada yang ketika awalnya kita lihat ya, dia ini wah hebat pelayanan, wah penuh dengan urapan gitu kan, khotbahnya luar biasa. Tiba-tiba dia mulai merokok, tiba-tiba Mulai mabuk, tiba-tiba sudah mulai pergaulan bebas, narkoba, akhirnya lama-kelamaan akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Tapi ada juga yang mungkin bisa terjadi, tapi tidak sampai sejauh gitu. Ada juga ya, mungkin dia ini sempat merokok tapi akhirnya dia bertobat. Nah, masih ada seperti itu. Tetapi yang jadi masalah di sini kadang yang sekitar kita ini dengan begitu mudahnya itu menjudge gitu kan. Si A ini dia pelayanan di gereja kok kelihatannya berapi-api gitu kan, apalagi WL kan ya, kan WL si A ini dia kan di gereja kan, kalau WL kan luar biasa sampai lompat-lompat, kalau penyembahan pun sampai mau jungking-jungking gitu kan. Kalau penyembahan tapi kok kenapa seperti ini kan, kok kenapa seperti itu. Kemarin apalagi sudah gitu ngumpul sama teman, ngumpul sama teman, tahu nggak sih si ini si itu, tahu nggak itu kan dia kan WL kan, benar-benar dia kan pemain musik kan, dia kan singer, kok bisa kayak gini ya, kok bisa kayak gitu ya. Nah jadi kadang kita orang itu suka begitu mudahnya itu menjudge gitu, tanpa dia mengetahui dulu kenapa sih bisa seperti itu kan. Harusnya kan kalau kita seperti orang yang sudah percaya gitu kan, orang yang sudah tahu firman Tuhan, harusnya kita itu mensupport dia gitu kan. Kita mungkin kalau kita melihat seperti itu, coba kita mungkin tanya, Kak, kok kenapa seperti ini ya, emangnya ada masalah apa gitu kan. benar. Harusnya seperti itu Harusnya kan. kita tanya ya. Jadi ketika begitu dia sudah mungkin dia mau menceritakan masalahnya, ketika kita dengar kayak gitu, jadi kita bantu doa gitu kan, kita doain, kita berikan dia semangat supaya dia bisa bangkit lagi gitu kan. Benar. Tapi kalau kita cuman menjas, kita sudah menjas, kita gosipin lagi, wah mungkin itu satu hal yang satu hal yang tidak harus kita lakukan sebenarnya.
Ya, kalau mau kembali kepada diri kita sendiri apakah sudah Benar sih, apa benar hidup juga enggak? Gitu. apakah hidup kita tuh lebih baik nggak sih sebenarnya dari mereka? Apa kita sudah, atau kita mungkin menganggap kita ini lebih kudus dari mereka gitu kan? Heeh. Nah, jadi sebenarnya kita hidup ini tidak harus melihat orang lain gitu kan. Kita mungkin bisa belajar sesuatu dari orang lain, tetapi tidak harus kita mengikuti melihat orang lain gitu kan. Tidak harus melihat orang lain. Kalau kita lihat dia orangnya bagus, ya kita seperti jadikan dia itu fans gitu kan. Jadi tidak masalah sih kalau kita menjadikan dia contoh panutan, tetapi begitu tiba-tiba dia melakukan kesalahan terus kita sudah langsung menjudge gitu kan, sudah menganggap, sudah berpikir hal yang positif negatif gitu kan, itu kan berarti kita cuma sekedar menjadi cuma sekedar jadi penggemar, habis jadi penggemar jadi hakim buat mereka gitu. Benar. Awalnya Jadi kayak kita jadi awalnya penggemar jadi gitu. fans, terus setelah itu jadi anti fans. Jadi seperti artis-artis gitulah. Artis kan kalau mereka lagi booming, lagi naik daun, wah banyak sekali fansnya kan. Senang gitu. Sekali mereka melakukan kesalahan, banyak sekali yang ngomongin. Iya, seperti itu. Benar di gereja sih. juga nggak jauh ya berarti ya. seperti itu di gereja. Mungkin kalau kita lihat contoh ya, mungkin nggak boleh ya kalau kita nggak lihat Alkitab ya. Nah, mungkin kalau mau buka di Alkitab, ada satu contoh sih di sini yang sangat real dan cocok dengan apa yang kita bahas saat ini, yaitu di dalam Yohanes pasal 8 itu. Kalau mau baca itu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya, itu tentang seorang perempuan yang bersinah. Oh, yang perempuan yang bersinah itu. Pasti pernah baca kan? Karena cukup populer ayat ini. Nah, ini ada kaitannya juga dengan yang kita bahas saat ini. Itu perempuan bersinah itu kan dia kalau secara hukum Israel, zaman Israel dulu itu kan hukum Taurat. Nah, kalau orang bersinah itu kan, kalau menurut hukum Taurat itu dia harus dilempari batu sampai mati. Ya, kalau ada orang yang membuat melanggar peraturan atau melanggar hukum Taurat, entah dia itu bersinah, entah dia membunuh, yang pastinya kalau dia sudah melanggar hukum Taurat dia harus dihukum mati. Dengan cara dilempari batu. Nah, pas saat itu perempuan ini dia ketangkap basah lagi bersinah. Lalu dia dibawa kepada Yesus. Ya, dia dibawa kepada Yesus untuk mereka menghakimi perempuan ini. Nah, di sisi lain mereka juga ini mau mencari kesalahan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi ada dua hal di sini, yaitu mereka menjadi hakim buat perempuan ini dan mau mencari kesalahan, ya, menjadi hakim dan buat kesalahan. Tetapi di sini saya tidak usah baca semuanya aja ya. Aku baca aja di intinya di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Ya, kalau mau baca itu semuanya bisa baca, tapi saya baca aja yang ayat yang ke-7 aja. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Kalau kita baca ayat yang ke-6 sebelumnya, mereka mengatakan itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah, di sini ayat ke-6 sangat jelas ya, karena mereka mau mencari kesalahan dari Yesus. Dan ayat yang ke-7 itu mereka mencoba untuk mau menghakimi perempuan yang bersinah menurut hukum Taurat pada waktu itu. Nah, tetapi apa yang Yesus katakan di ayat ke-7 tadi? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang berani melempar batu. Karena satupun dari mereka yang nggak berdosa. Karena mereka akhirnya tahu mereka itu tidak ada satupun dari mereka yang tidak pernah berbuat dosa. Benar sih, jadi kayak kita itu pas ngomongin orang lain tuh sebenarnya kita sadar nggak sih sebenarnya hidup kita itu belum tentu lebih baik dari mereka. Jadi, seperti itu ya. Tapi kalau sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Om ya,
daripada kita sibuk ngomongin orang lain, sibuk maksudnya ngurusin hidup orang lain lah kayak gitu, mendingan kenapa nggak kita lihat hidup kita dulu kayak gitu, hidup kita udah bener belum sih, udah lebih baik belum sih dari mereka. Nah, harusnya seperti itu sih. Kalau nggak apa-apa sih, kita nggak salah sih sebenarnya kalau kita mau menilai seseorang sih, tetapi yang salahnya itu ketika kita sudah menjas gitu kan. Menilai dengan menjas itu berbeda ya. Kita harus tahu hal itu. Kalau kita sudah menjas itu berarti kita sudah menghakimi gitu kan. Kita sudah kalau dalam persidangan kita sudah ketok palu gitu kan. Bahwa sudah ini seperti ini. Nah, kalau kita cuma menilai, ya mungkin kita kalau cuma menilai ya mungkin cuma sekedar pada saat itu aja kan. Ya mungkin dia ini lagi ini mungkin ya, mungkin dia bisa seperti itu, mungkin ada masalah gitu kan. Seperti itu ya kan. Kalau mungkin dia seperti ini, atau mungkin orang yang sukses pun, yang sudah sukses pun masih dijudge gitu kan, apalagi orang yang nggak ada apa-apa ya, yang tidak ada apa-apa gitu kan. benar. Itu di gereja pun banyak seperti itu ya. Bahkan pendeta sekalipun banyak juga yang menjudge gitu kan. Benar sih. Menganggap pendeta itu adalah manusia yang paling kudus, malaikat gitu, seperti kudus malaikat gitu kan. Kadang orang menganggap pendeta itu kalau sudah menjadi pendeta, wah hidupnya itu udah pasti benar-benar kudus itu. Padahal masih sama-sama nginjek tanah om. Ya. Masih nginjek tanah. Contohnya saya sendiri kan, saya sendiri aja kan seorang hamba Tuhan juga, tapi saya juga masih sering banyak melakukan kesalahan juga gitu kan. Iya. Yang penting ketika sudah berbuat kesalahan, ya bertobat dari kesalahan itu. Benar, kan. Itu yang terpenting. Nah, kita pun juga orang yang melihat seperti itu, ya seharusnya kita juga menolong mereka, seharusnya membantu mereka untuk keluar dari masalah itu, dari kesalahan itu, supaya tidak berbuat kesalahan yang sama gitu kan. Bukannya kita menjudge mereka, bukannya kita bahkan kalau udah sampai menggosip kan, itu kan sudah hal yang tidak baik gitu kan. Iya. Kita apa bedanya kita dengan orang-orang yang membawa perempuan yang berzina ini untuk diyakini. Seharusnya kita bisa jadi. Ya, seharusnya kita kalau melihat orang seperti itu ya, kita bantu dia, jangan lagi buat seperti ini, kita doain dia gitu kan. Kita ada masalah apa, kita bantu gitu kan, seharusnya kan. Bukan seharusnya kita malah ikut-ikut ngomong-ngomongin ya. Nah, kadang cuman masalahnya kebanyakan orang itu suka seperti itu, itu masalahnya. Tetapi saya yakin sih teman-teman yang ada di rumah tidak seperti itu ya. Tapi kalaupun ada yang seperti itu, mari saat ini juga kita mau belajar untuk berubah pola pikir kita untuk tidak seperti itu. Benar. Ya kan? Nggak mudah sih memang untuk kita tuh nggak ikut gosipin orang lain, nggak itu, karena seperti kayak udah jadi kebiasaan sehari-hari sih kalau untuk aku sendiri, kayak udah jadi kebiasaan. Tapi di satu sisi kita harus belajar untuk mengubah cara pola pikir kita, gimana kita itu harus jadi lebih baik lagi, gimana kita bisa jadi dampak untuk orang di sekitar kita. Ya, kalau mungkin seperti itu, ya kita mungkin pertama langkah awal yang harus kita lakukan kalau kita mau berubah supaya kita tidak menjadi seperti orang seperti itu, ya mungkin kita berdoa. Selain kita berdoa, kita juga belajar untuk melihat orang lain itu bukan dari sisi negatifnya tetapi dari sisi positifnya, dan belajar terus firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan, supaya melalui firman, karena dari firman Tuhan inilah akan mengubah pola pikir kita, karena firman Tuhan ini luar biasa. Ini firman Tuhan ini semuanya ada di dalam situ. Dia bisa mengubah pola pikir kita, mengubah gaya hidup kita, mengubah cara apa yang harus kita lakukan gitu kan. Semuanya itu kalau kita rajin baca Alkitab, kita baca renungkan, pasti kita bisa kok. Tidak ada satu hal yang tidak bisa kalau kita mau berusaha. Pasti bisa kalau kita mau berusaha. Wah, bener sih Om, luar biasa. Oke guys, jadi kita ngobrolnya sampai di sini. Mungkin next topik kita akan lanjut di minggu depan. Nah, jadi untuk kita teman-teman semua, jangan sibuk ngurusin hidup orang lain, jangan sibuk menjudge kehidupan seseorang, karena
Sebenarnya kita belum nggak tahu apa yang terjadi di kehidupan mereka. Daripada kita sibuk menjudge seseorang, lebih baik kita itu membantu mereka bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah tersebut atau kondisi yang saat ini mereka sedang hadapi. Kalau misalnya orang itu nggak kita kenal, ya kita bantu di dalam doa, dan kita harus juga siap untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Okay guys, thank you and God bless you.